Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Kali ini kita masuk ke pertemuan 14, di mana materinya yaitu mengenai aliran melalui saluran terbuka. Nah, kali ini pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang klasifikasi aliran, ada distribusi kecepatan, aliran seragam, lalu tampang lintang ekonomis, serta yang terakhir adalah mengenai latihan soal. Yang pertama adalah mengenai klasifikasi aliran. Jadi ini sudah pernah kita pelajari sebelum UTS mengenai aliran zatril itu ya. Jadi di sini pada aliran zat cair itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara seperti berikut. Jadi ada aliran berdasarkan tingkat kekentalannya atau sering disebut dengan viskositas. Jadi ada aliran viskos dan aliran invisit atau aliran yang memiliki kekentalan dan aliran yang tidak memiliki kekentalan. Lalu yang kedua adalah aliran compressible dan incompressible, di mana aliran ini memiliki fungsi tekan dan rapat massa. Lalu yang ketiga adalah aliran laminer dan juga aliran turbulen. Nah, untuk menentukan aliran laminer dan turbulen itu kita menggunakan fungsi dari bilangan Reynolds. Lalu yang keempat adalah aliran subkritis, kritis, dan superkritis. Untuk menentukan aliran subkritis, kritis, dan superkritis itu kita menggunakan fungsi dari bilangan Freud. Lalu yang kelima ada aliran mantap dan tidak mantap. Di mana di sini kita melihat dari fungsi waktu. Jadi ketika waktu tiap berapa jam apakah alirannya berubah atau tidak berubah. Apabila berubah dikatakan tidak mantap. Namun apabila tidak berubah maka dinyatakan aliran mantap. Nah, yang akan kita bahas pada saluran terbuka itu lebih pada sifat aliran seragam dan tidak seragam. Itu tergantung dari fungsi jaraknya. Lalu ada aliran 1, 2, dan 3 dimensi, dan yang terakhir ada aliran rotasional dan tidak rotasional. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai distribusi kecepatan. Ini juga sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan mengenai pembahasan distribusi kecepatan. Jadi di suatu penampang aliran atau saluran, di setiap titiknya itu memiliki kecepatan yang berbeda. Contohnya misalnya penampangnya trapesium. Nah, ini pasti akan memiliki kecepatan yang berbeda antara air yang berada pada posisi tengah atau posisi yang pinggir dekat dengan penampang. Karena apabila posisinya di tengah, dia tidak mengalami gesekan dengan saluran tersebut. Nah, apabila posisinya di pinggir saluran, maka air tersebut mengalami gesekan sehingga kecepatannya menjadi berkurang. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke aliran seragam. Jadi, bagaimana kita menentukan kecepatan pada aliran seragam? Nah, di sini saya berikan beberapa rumus. Ada rumus Cauchy dan juga ada rumus Manning. Nah, untuk rumus Cauchy, ini rumusnya seperti ini ya, yang udah saya tampilkan, di mana V, kecepatan sama dengan C dikalikan akar dari R kali I. C itu adalah koefisien Cauchy. Itu tergantung pada kekasaran saluran. Sedangkan R itu adalah jari-jari hidrolis. Sedangkan A itu adalah luas penampang basah. Dan P adalah keliling basah. Nah, ini ada koefisien I adalah kemiringan dari dasar saluran. Nah, yang pertama, apakah itu luas penampang basah? Jadi luas penampang basah, jadi misalnya luas salurannya, ini adalah H-nya itu sampai puncaknya. Nah, ini H. Jadi kalau luas saluran itu adalah H tinggi ya, hanya dikalikan dengan B, itu adalah luas saluran. Sedangkan nilai A, luas penampang basah, itu adalah ketinggian airnya, Y dikalikan dengan B. Itu adalah luas penampang basah. Nah, ini A sama dengan B dikalikan Y. Sedangkan keliling basah itu adalah keliling dari penampang ini yang terkena oleh air. Jadi sama dengan B ditambah 2 kali Y, karena Y-nya ada 2 sisi ya. B ditambah 2 kali Y. Nah, sedangkan jari-jari hidrolik itu adalah perbandingan antara luas penampang basah dengan
keliling basah. Nah, setelah itu berarti kita bisa menentukan kecepatan pada aliran seragam menggunakan rumus Cauchy. Lalu yang kedua ada rumus Manning. Nah, rumus Manning ini untuk menentukan kecepatan dengan rumus 1/n. N itu adalah koefisien Manning, tergantung pada kekasaran dinding. R sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu jari-jari hidrolis, di mana didapatkan dengan cara perbandingan antara luas penampang basah dikalikan dengan keliling basah, nilai R. Lalu ada I adalah kemiringan dasar saluran. Nah, kemiringan dasar saluran itu contohnya seperti ini. Jadi ini adalah misalnya contoh saluran memanjang gitu ya, ini dasar salurannya. Nah, ini perbedaan elevasinya misalnya adalah 2. Nah, ini panjang sungainya adalah misalnya 100 ya. 100 meter. Perbedaannya misalnya 2 meter. Jadi kemiringannya itu sama dengan 2 dibagi dengan 100. Itu adalah nilai I-nya. Perbedaan tinggi dari hulu ke hilir. Ini hulu, ini hilir ya. Nah, ini dibagi dengan panjang salurannya. Misalnya panjangnya 100. Maka di sini bisa didapat bahwa nilai kemiringan dasar salurannya adalah 2 dibagi dengan 100. Seperti itu. Di mana hasilnya adalah 0,02. Jadi misalnya ini kemiringannya I-nya adalah 0,02. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah nilai dari koefisien Manning, di mana tergantung dari lapisan permukaan saluran. Apakah terdiri dari saluran tanah atau beton, maka koefisien Manningnya bisa mengikuti, tergantung dari salurannya ya. Nah, berikutnya ini adalah rumusnya ya. Jadi tadi yang saya berikan contoh itu adalah rumus ya pada penampang saluran berbentuk segi 4. Nah, bagaimana jika penampang salurannya trapesium? Pasti rumusnya juga berbeda ya. Tentunya nilai A-nya juga berbeda. Nilai A tadi adalah keliling basah. Nilai A adalah luas penampang basah. Jadi luas penampang basahnya itu sama dengan B itu dasar salurannya ditambah Z. Z itu adalah perbandingan ya. Z itu adalah panjang dari sisi miring ini. Nah, lebar dari sisi miring. Nah, ini adalah nilai Z. Ini nilai Z. Jadi B ditambah Z dikalikan Y. Y adalah kedalaman dari air. Lalu ditambah, setelah ditambah, hasil pertamanya dikalikan dengan nilai Y. Sedangkan keliling basahnya atau P itu sama dengan B. B itu lebar dasar saluran ditambah 2 dikalikan Y, 2 kali kedalaman, dikalikan akar 1 ditambah Z kuadrat. Nah, itu nilai keliling basahnya. Nah, untuk nilai jari-jari hidrolis atau R-nya itu sama dengan segi 4 ya, yaitu perbandingan antara A atau luas penampang basah dibagi dengan keliling basah. Ini untuk penampang trapesium. Bagaimana jika penampangnya setengah lingkaran? Maka kalau setengah lingkaran rumusnya seperti ini ya. A sama dengan luas penampang basahnya sama dengan 1/8 dikalikan Pi dikalikan D. D itu adalah diameternya. Ya. Jadi di sini setengah lingkaran berarti Y kedalaman itu sebenarnya setengah kali diameter. Diameter itu sama seperti lebar salurannya. Nah, untuk keliling basahnya sama dengan Pi dikalikan Y. Y itu sama dengan setengah kali diameter. Untuk nilai jari-jari hidrolis atau R itu sama dengan, kita langsung pakai yang di sini aja, setengah dikalikan Y. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan penampang ekonomis? Jadi, ada istilah yang namanya penampang ekonomis. Penampang ekonomis itu adalah ketika kita mendesain saluran itu sudah seekonomis mungkin. Jadi, sudah berdasarkan perhitungan yang ekonomis, sehingga airnya ketika debit rencana yang kita hitung itu ketika masuk ke dalam saluran ini dia mencukupi gitu, sehingga salurannya menjadi penampang ekonomis. Nah, untuk yang pertama ini adalah bentuknya saluran trapesium.
Nah, bagaimana saluran trapesium? Jadi kalau saluran trapesium, penampang ekonomisnya itu sama dengan A, ini sama tadi luas penampang basah sama dengan Y, dikalikan B ditambah M kali Y. Ya, Y-nya adalah kedalaman, B-nya lebar saluran, M itu adalah perbandingan ya dari sisi miring ini. Jadi misalnya ini tingginya 2, ini 4 gitu ya, lebar ini ke sini 4, maka nilai M-nya itu sama dengan ini, 2 dibanding dengan 4 ya. Ya kan, 1 banding dengan M. Maka kalau kita buat 1 banding dengan 2 dengan 4 berarti 1 bagi dengan 2. Jadi kemiringan saluran ini adalah 1 banding 2. Maka nilai M-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk keliling basahnya itu P sama dengan B lebar dasar saluran ditambah 2 kali Y kedalamannya, dikalikan akar 1 tambah M kuadrat, nilai M ini tadi. Jadi berbeda antara M dengan Z ya. Kalau Z tadi kan ini kan, nah Z ini kan ini ya, lebarnya ini berapa, itu adalah nilai Z. Jadi kalau M dia adalah perbandingannya. Nah, lalu jari-jari hidrolisnya sama aja rumusnya, yaitu luas penampang basah dikalikan keliling penampang basah. Selanjutnya adalah saluran segi 4. Saluran segi 4 ini ada luas tambang basahnya ini pada kondisi normalnya ya, seperti ini. Rumusnya sama dengan yang aliran seragam sebelumnya. Nah, apabila lebar dasar saluran ini, lebar dasar saluran pada saluran segi 4 itu sama dengan 2 kali kedalamannya, maka didapat rumusnya berbeda, yaitu A sama dengan 2 kali Y kuadrat, Y adalah kedalamannya. Ini adalah luas penampang basahnya. Sedangkan keliling basahnya rumusnya adalah 4 kali kedalaman. Nah, untuk jari-jari hidrolisnya rumusnya adalah kedalaman dibagi 2. Nah, ini adalah penampang ekonomis untuk saluran segi 4. Nah, apabila saluran setengah lingkaran, maka rumusnya menjadi luas penampang basah itu sama dengan setengah kali pi kali R kuadrat. R itu jari-jarinya ya. Sedangkan keliling basahnya sama dengan pi kali R. Untuk jari-jari hidrolisnya itu sama dengan perbandingan antara luas penampang basah dibagi dengan keliling basah. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Jadi di sini soalnya merupakan saluran segi 4 dengan lebar dasar saluran sebesar 5 meter dan kedalaman air atau Y-nya adalah 1,5. Sungai memiliki kemiringan dasar 0,05. Jadi I-nya adalah 0,005. Koefisien Cz-nya adalah 40. Sehingga di sini kita disuruh menghitung debit aliran menggunakan rumus Cz. Nah, rumus Cz tadi kan kita kan untuk menghitung kecepatan air. Jadi sebelum menghitung debit kita harus menghitung kecepatan airnya. Yang pertama kita hitung adalah menghitung luas penampang basah, yaitu B dikalikan Y. B-nya 5 dikalikan Y-nya 1,5. Setelah itu kita menghitung keliling basah. Keliling basah sama dengan B ditambah 2Y. B-nya 5 ditambah 2 kali 1,5 sama dengan 8 meter. Lalu kita menghitung jari-jari hidrolis, yaitu perbandingan antara luas penampang basah dibagi dengan keliling basah, sehingga didapat 0,9375 meter. Selanjutnya kita menghitung kecepatan aliran menggunakan rumus Cz, di mana V adalah C koefisien Cz-nya adalah 40 ya, dikalikan akar R. R-nya tadi sudah ketemu 0,9375 jari-jari hidrolisnya, dikalikan dengan I. I adalah kemiringan saluran sebesar 0,0005. Sehingga didapat kecepatan aliran pada saluran ini, saluran segi 4 ini adalah 0,866 meter per detik. Sehingga dari ini kita bisa menghitung debitnya menggunakan rumus kontinuitas seperti biasa ya. Q sama dengan A dikalikan V. A adalah luas penampangnya sebesar 7,5 dikalikan V kecepatannya. Sehingga didapat debit aliran pada saluran segi 4 adalah sebesar 6,495 meter kubik per detik. Ini untuk soal nomor 1. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Di sini terdapat saluran terbuka berbentuk trapesium.
terbuat dari saluran tanah. Mempunyai lebar 5 meter dan kemiringan 1/Z. Z-nya sama dengan 1. Jadi 1/1 ya kemiringan tebingnya. Kemiringan tebingnya maksudnya ini ya. Jadi ininya 1/1. Apabila kemiringan dasar saluran 0,001 dan kedalaman aliran sama dengan 1 meter, hitung debit aliran. Kita menggunakan rumus yang tadi ya untuk trapesium, di mana luas penampang basah ini rumusnya sama dengan B ditambah M kali Y kali Y. M-nya adalah 1 kan? M-nya adalah 1. Maka 5 adalah lebarnya ditambah 1 kali kan Y-nya kedalamannya 1. Sehingga luas penampang basahnya 6 meter persegi. Untuk keliling basahnya sama dengan B lebar ditambah 2 kali kedalaman dikalikan akar 1 tambah M kuadrat. Didapat 7,8284 meter. Jari-jari hidrolis kita bisa dapat sehingga kita bisa menghitung debit alirannya. Ya. Nah, ini kita menghitung debit alirannya menggunakan rumus kontinuitas di mana A sama dengan kali V, Q sama dengan A kali V. A-nya tadi dapat ya, luas penampang basah dikalikan V-nya, kecepatannya. Nah, kalau ini kita menggunakan rumus Manning di mana 1/N kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Nah, karena di sini tertulisnya saluran tanah, maka kita bisa mencari pada tabel yang sudah tadi saya jelaskan ya, pada koefisien Manning kita pilih saluran tanah. Nah, pada saluran tanah nilai N-nya adalah 0,025. Sehingga didapat debit alirannya adalah 6,354 meter kubik per detik. Selanjutnya, ini adalah soal nomor 3. Jadi merupakan saluran berbentuk trapesium. Dengan lebar dasarnya 5 meter, kemiringan tebing 1,1, ya, trapesium ya. Ininya 1,1 kemiringan tebingnya, lebar dasarnya 5 meter dengan debitnya 10 meter kubik. Hitung aliran apabila koefisien Cc-nya 50, kemiringan dasar saluran 0,01. Kita disuruh menghitung kedalamannya atau nilai Y-nya. Nah, di sini kita hitung dulu luas penampang basahnya. Luas penampang basah itu kan ada komponen Y-nya ya. Jadi ini kita tulis nih. Di sini Y ya. B, nah M-nya kan udah diketahui ya, B ditambah B, B-nya 5 tambah 2 kali M. M-nya adalah 1 dikalikan Y. Dikalikan 0,5 Y. Nah, setelah itu kita menghitung keliling basahnya. Keliling basahnya ini rumusnya, sehingga didapat persamaan ini. P sama dengan B ditambah 2Y akar 2. Lalu kita menghitung jari-jari hidrolisnya. Perbandingan dari nilai luas penampang basah dikalikan keliling basahnya. Nah, tadi kan sudah diketahui debit. Debit sudah diketahui, nilai koefisien Cc sudah diketahui. Ini adalah rumus Cc-nya. Sehingga kita tulis saja 10 dikalikan A. A-nya tadi sudah dapat ya. A-nya adalah 5 ditambah Y kali Y. Ini adalah nilai A-nya. 50 adalah nilai debitnya. Sedangkan yang ini adalah nilai dari koefisien R kali I dipangkatkan 50 itu tadi koefisiennya ya, koefisien dari Cc-nya. Debitnya adalah 10. Lalu setelah itu kita sederhanakan persamaannya menjadi berikut. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi nilai Y-nya sama dengan 6,3246 per 5 plus Y dikalikan 5 plus Y kali Y per 5 plus 2Y akar 2 dipangkatkan di akar ya. Nah, ini caranya kita menggunakan iterasi-iterasi itu kita coba-coba memasukkan nilai Y-nya kita masukkan sehingga nilainya mendekati angka yang ada di ruas sebelah kanan. Nah, setelah dicoba-coba biasanya menggunakan Excel supaya lebih mudah menghitungnya, maka di sini ketemulah nilai Y-nya adalah sebesar 1,125. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini mengenai saluran ekonomis. Jadi, hitung dimensi saluran ekonomis berbentuk trapesium dengan kemiringan tebingnya adalah 1/2.
Ya, 1:2 atau bisa kita ringkas di sini menjadi 1, M-nya menjadi 0,5, ya kan? 1:2 atau kalau 1:2 itu adalah 0,5 gitu kan. Nah, untuk melewati debit Q 50 meter kubik per detik dengan kecepatan rata 1 meter per detik. Berapakah kemiringan dasar saluran apabila koefisien Cesi-nya adalah 50? Apakah yang pertama kita hitung? Yang pertama kita hitung adalah menentukan luas penampang basah menggunakan rumus saluran ekonomis pada trapesium. Sehingga didapat di sini kan Y-nya belum diketahui ya. Sehingga ini kita dapat nilai penampang basahnya adalah seperti ini. Nah, ini kita masukkan A sama dengan Q per V. Q-nya sudah diketahui 50. Sedangkan V-nya adalah 1 ya, 1 meter per detik. Sehingga didapat A sama dengan 50 meter persegi. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan ya, sehingga didapat Y-nya, ya kan? Nah, lalu untuk persyaratan saluran ekonomis ya, pada trapesium itu kan kita samakan tadi rumus yang ini tadi B dengan rumus yang B plus Y sama dengan 2Y akan 0,5 kuadrat plus 1. Nah, di sini kita masukkan bahwa Y-nya tadi kan sudah ketemu ya. Y-nya diisi 5,36. Sehingga dari Y-nya 5,36 kita bisa menentukan nilai B-nya. B-nya adalah 6,65 meter. Lalu untuk menghitung kemiringan dasar saluran, maka kita membutuhkan untuk menghitung jari-jari hidrolis terlebih dahulu. Karena ini menggunakan rumus Cesi ya. Jadi jari-jari hidrolis sama dengan Y per 2. Y-nya sudah dihitung 5,36 dibagi dengan 2 sama dengan 2,68. Lalu sehingga didapat kecepatan sama dengan C akar R jari-jari hidrolis dikalikan I kemiringan saluran. Nah, inilah yang kita cari. V-nya sudah didapat 1 sama dengan C, koefisien Cesi-nya 50 ya. Akar R-nya sudah didapat 2,68 kali I. Lalu kita bisa menghitung I-nya atau kemiringan salurannya adalah 0,00015. Seperti itu. Oke, baik. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan 14. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.